Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang keprofesionalan BK serta keterkaitan dan kerjasama antara pendidik, peran, dan tanggung jawab personil sekolah. Dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD, dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling, Seksi 202221270025 dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Amelia Zerika Herawan dengan NIM 21033003, Rahmi Dinda Utami DS dengan NIM 21046077 dan Teva Putri Sokrates dengan NIM 21231038. A. Keprofesionalan dalam BK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bimbingan diartikan sebagai petunjuk atau penjelasan tentang cara mempelajari sesuatu. Sedangkan konseling adalah nasihat seorang ahli kepada seseorang yang menggunakan metode psikologis. Konseling juga dapat diartikan sebagai pemberian bantuan kepada konselor sedemikian rupa sehingga pemahamannya tentang dirinya meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling profesional adalah kualitas orang atau penasihat dalam membantu orang lain dengan menggunakan beberapa teknik yang dilakukan secara berkesinambungan. B. Keterkaitan keprofesionalan dalam BK. Dalam hubungan fungsional, kemitraan antara konselor dan guru atau pendidik lainnya dapat dicapai melalui kegiatan rekomendasi. Masalah perkembangan siswa yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran akan ditangani oleh pengajar. Sedemikian pula, masalah siswa yang ditangani oleh konselor berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan peran pembimbing dan konseling menuntut guru untuk memperhatikan. Di sisi lain, fungsi pembelajaran bidang membutuhkan perhatian pengajar. C. Kerjasama kepala sekolah dan tanggung jawab personel sekolah dalam BK. Yang pertama, kepala sekolah. Adapun peran dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu: yang pertama, mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan termasuk kegiatan pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan konsultasi sekolah. Yang kedua, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan konseling di sekolah. Yang keenam, membentuk koordinator konselor untuk mengkoordinir pelaksanaan konseling di sekolah sesuai kesepakatan konselor. Yang keenam, dalam proses bimbingan belajar pada awal setiap triwulan, kepala sekolah mempersiapkan surat pekerjaan rumah dari tutor. Yang ketujuh, menyiapkan surat pernyataan bimbingan dan konseling sebagai bahan bagi pengajar untuk merekomendasikan nilai kredit. Surat pernyataan ini disertai dengan bukti fisik, visi dan misi. Yang kedelapan, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling. Kesembilan, bertanggung jawab atas pelayanan bimbingan dan konseling sekolah kepada Dinas Pendidikan Tinggi. Yang kedua, peran wakil kepala sekolah. Tugas dan tanggung jawab wakil kepala sekolah dalam lingkup memberikan bantuan kepada kepala sekolah dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi seluruh staf sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling kepada minimal 75 siswa bagi kepala sekolah yang berpengalaman di bidang bimbingan dan konseling. Ketiga, peran guru pembimbing. Guru pembimbing adalah seorang konselor di sekolah yang khusus ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling tidak diberikan oleh semua guru atau oleh guru manapun.
guru berusaha membimbing siswa untuk menemukan berbagai potensi yang dimilikinya dan membimbing siswa untuk mewujudkan dan melaksanakan tugas perkembangannya, sehingga dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan produktif melalui prestasi tersebut. Adapun peranan guru, pembimbing, atau konselor secara lebih detail yaitu yang pertama, mempromosikan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan semua program unit layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan semua program aksi unit pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima, evaluasi program dan hasil pelaksanaan unit pelayanan dan kegiatan penunjang penyuluhan. Yang keenam, melaksanakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan penunjang. Ketujuh, mengadministrasikan kegiatan unit layanan dan kegiatan pendukung konseling yang dilakukan. Kedelapan, bertanggung jawab atas tugas dan kegiatan di seluruh poliklinik jiwa, kepala koordinator BK, dan kepala sekolah. Yang keempat yaitu peran guru mata pelajaran. Menurut Partowi Sastro, guru adalah staf sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertemu siswa lebih banyak secara tatap muka daripada staf sekolah lainnya. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diharapkan. Oleh sebab itu, berikut merupakan peran guru mata pelajaran. Yang pertama, penyedia informasi. Guru harus menjadi pelaksana metode pengajaran informasi, laboratorium, penelitian lapangan, dan sumber informasi akademik dan kegiatan umum. Yang kedua, penyelenggara. Guru bertindak sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, kurikulum, dan lain-lain. Pemberi motivasi guru harus mampu merangsang, mendorong, dan memperkuat potensi siswa, menumbuhkan kemandirian dan kreativitas, serta menjadi proses pengajaran penuh vitalitas. Yang keempat yaitu direktur. Guru harus mampu mengarahkan dan membimbing kegiatan pembelajaran. Yang kelima, inisiator. Guru adalah inisiator pemikiran dalam proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu penyebar. Guru adalah penyebar pendidikan dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang ketujuh, konselor dan guru akan memberikan kemudahan atau selama proses pengajaran. Yang kedelapan, mediator. Guru bertindak sebagai mediator kegiatan belajar siswa. Dan yang kesembilan, evaluator. Guru berhak menilai prestasi akademik dan perilaku sosial siswa sehingga dapat menentukan bagaimana siswa berhasil atau tidak. Ada beberapa kegiatan penting yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima yaitu peran pengawas BK. Tugas utama pengawas adalah melakukan supervisi akademik dan manajemen satuan pendidikan mulai dari tahap perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, supervisi, dan evaluasi. Guru BK juga diawasi oleh pengawas sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang mendukung keberhasilan siswa. Yang pertama itu mempromosikan layanan BK kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, menyusun program kegiatan BK. Yang ketiga, pelaksanaan program BK. Yang keempat, penata usahaan program kegiatan BK. Yang kelima, penilaian dampak pelaksanaan program BK. Yang keenam, analisis hasil evaluasi pelaksanaan BK. Yang ketujuh, memastikan kelanjutan analisis penilaian BK. Dan yang terakhir, mengusulkan klien dan mencari manfaat personel, sarana dan prasarana alat, dan perlengkapan pelayanan BK. Demikian presentasi dari kelompok 13. Jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.